Halo sobat bola sekalian, kalau kita ngomongin klub sepak bola paling populer di dunia, pastinya bakal didominasi sama klub-klub besar Eropa, kayak Real Madrid, Barcelona, ataupun Manchester United. Tapi gimana jadinya kalau klub-klub Eropa ini kita hilangkan, kita cuma hitung klub paling populer non-Eropa doang? Ternyata hasilnya mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Karena ternyata di antara banyaknya klub sepak bola yang ada di dunia, di antara ribuan atau bahkan ratusan ribu klub yang terdaftar di FIFA, ternyata ada klub Indonesia yang masuk top 7 dari daftar klub paling populer yang ada di dunia tersebut. Tanpa kita kasih tahu klubnya apa, pasti kalian semua udah tahu bahwa klub tersebut adalah Persib Bandung. Yap, ini kita gak bohong, kita gak lagi melebih-lebihkan, tapi memang ini fakta serta data yang bicara bahwa baru-baru ini memang ada media analis sepak bola dunia yang baru aja merilis daftar klub non-Eropa paling populer yang ada di dunia. Dan Persib jadi salah satu klub yang berhasil masuk ke dalam daftar tersebut. Pertanyaannya sekarang, gimana datanya? Perhitungannya berdasarkan apa? Dan kenapa Persib bisa masuk ke dalam daftar klub paling populer yang ada di dunia tersebut? Itu semua jadi hal yang bakal kita kupas tuntas di sini. Buat kalian semua yang mau tahu dan paham informasinya, silakan tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, pada dasarnya kita semua pasti paham bahwa memang Persib merupakan salah satu klub besar dan paling populer yang ada di Indonesia. Gimana enggak, popularitas yang dimiliki oleh Persib itu bisa terjadi karena adanya dukungan besar dari para bobotoh. Yang bobotoh ini jumlahnya gak terhitung. Dan walaupun Persib merupakan klub yang berdomisili di Bandung, jelas ada namanya Persib Bandung. Tapi hebatnya Persib ini bukan hanya klub yang dimiliki oleh masyarakat Bandung doang, tapi juga klubnya orang Jawa Barat bahkan Indonesia. Kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya kalau kita bicara faktor, salah satu yang paling kuatnya adalah eksistensi serta konsistensi yang selama ini Persib lakukan. Karena memang Persib ini merupakan klub yang paling konsisten ada dari zaman penjajahan sampai sekarang era modern. Gak cuma konsisten eksis, tapi mereka juga konsisten berprestasi. Karena dalam jangka waktu yang selama itu, mereka memang udah mencetak banyak prestasi. Mereka juara di era perserikatan sebanyak 5 kali, di era Liga Indonesia Profesional juga sebanyak 5 kali. Selain itu, mereka juga memang sangat konsisten untuk bersaing di papan atas. Maka ketika Persib bisa sekonsisten itu, pastinya itu juga mampu menarik perhatian masyarakat banyak untuk tertarik sama Persib. Karena pastinya masyarakat juga bakal ngerasa bangga kalau klub yang didukungnya punya banyak histori dan prestasi. Ditambah lagi faktanya juga klub yang ada di Jawa Barat gak ada satupun yang mampu menyaingi konsistensi serta prestasi yang Persib miliki tersebut. Klubnya ada banyak, tapi mereka gak bisa konsisten. Sehingga karena ketidakkonsistenan itu membuat mereka juga gak mampu mencetak banyak prestasi yang sama seperti Persib. Makanya seluruh masyarakat Jawa Barat mendukung Persib, mau itu yang ada di Bandung, Bogor, Cirebon, Kuningan, Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Banjar, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, dan semuanya. Gak ada satupun dari kota-kota tersebut yang masyarakatnya gak memberikan dukungan besar kepada Persib. Karena mereka menganggap bahwa Persib bukan sekedar klub yang jadi representasi kota Bandung, tapi memang udah jadi representasi bagi masyarakat Jawa Barat. Makanya ada istilah bahwa Timnas Aing mah Persib, kata bobotoh. Kalimat tersebut memang lahir berdasarkan situasi yang mereka alami. Jadi pada dasarnya kalau di daerahnya ada klub lokal, misal di Cirebon ada PSIT, PSGJ, Kuningan ada Persik, Ciamis ada PSGC, Bogor Persikabo, Tasikmalaya Persikotas, dan semuanya mereka menganggap bahwa dukungan kepada klub yang ada di kotanya sebagai dukungan kepada klub kelahiran. Sedangkan dukungan kepada Persib dianggap sebagai dukungannya kepada Timnas. Jadi memang seloyal itu masyarakat Jawa Barat kepada Persib Bandung. Nah sekarang, salah satu media analis sepak bola terkenal dunia, mereka bernama CIS Football Ops, baru-baru ini tepatnya di akhir Mei kemarin mengungkap data terbaru terkait klub non-Eropa paling populer yang ada di dunia. Data ini diambil dari mana? Yaitu data tersebut diambil dari perhitungan mereka berdasarkan jumlah followers yang ada di sosial media. Baik itu YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, X, semuanya diakumulasikan menjadi perhitungan yang mereka ambil. Hasilnya, mereka merilis daftar 10 klub yang paling populer di dunia.
Mulai dari yang pertama ada klub Brazil Flamengo, kedua Al Nassr, ketiga Al Ahly dari Mesir, keempat Inter Miami, kelima SC Corinthians, keenam Al Hilal, dan ketujuh Persib Bandung. Bahkan posisi Persib Bandung ini ada di atas klub terkenal dunia kayak Boca Juniors dan River Plate. Wow. Ini benar-benar gila, Pak. Walaupun ini cuma sekedar data, tapi dengan nama Persib yang bisa bersaing dengan banyaknya klub-klub terkenal dunia, itu benar-benar suatu pencapaian yang sangat luar biasa dan sangat spesial. Bahkan kalau kita kerucutkan lagi datanya, Persib ada di peringkat ketiga sebagai klub paling populer yang ada di Asia. Mereka cuma kalah sama Al Nassr dan Al Hilal. Itu pun kedua klub tersebut memang bisa populer dikarenakan banyak mendatangkan pemain kelas dunia. Kayak Al Nassr ada Cristiano Ronaldo, Al Hilal sempat ada Benzema dan banyak pemain berkualitas lainnya. Artinya sebagian besar pendukung dua klub tersebut bukan benar-benar mendukung klubnya, tapi di antara mereka banyak juga yang cuma mendukung pemainnya dan cuma pengen tahu terkait update pemain idolanya di sana kayak gimana. Jika tanpa kehadiran mega bintang dunia tersebut, dijamin Al Nassr dan Al Hilal gak akan ada di posisi 1 dan 2. Yang ada di posisi 1 pastinya Persib Bandung. Artinya yang bisa kita pahami juga dari situasi ini, bahwa popularitas yang dimiliki oleh Persib sifatnya memang murni dan permanen. Beda halnya dengan Al Nassr serta Al Hilal yang kalau mereka nantinya udah lepas kontrak sama pemain-pemain bintangnya, udah gak lagi ngerekrut pemain mega bintang, bisa jadi followersnya bakalan hilang. Sedangkan Persib, mau siapapun pemain yang datang dan pergi, pastinya mereka gak akan ditinggalkan oleh fansnya. Karena popularitas Persib ini dihasilkan dari loyalitas yang Bobotoh miliki. Maka jangan heran juga kalau setiap orang yang lihat dukungan dari Bobotoh untuk Persib itu sangat terpukau. Karena walaupun kuantitas followersnya gak sebanyak Al Nassr, Al Hilal, Flamengo, tapi kualitas dukungannya sangat luar biasa. Bobotoh ini dukung Persib gak cuma karena sepak bolanya, gak cuma ketika Persib jago, melainkan ketika Persib di atas maupun di bawah, mereka selalu setia memberikan dukungan. Yang dukungan tersebut terjadi karena kecintaan Bobotoh terhadap Persib yang sangat mendalam. Dan untuk data tadi, walaupun sekilas kelihatannya cuma data, cuma angka di atas kertas, tapi nyatanya data tersebut bisa memberikan dampak yang sangat besar untuk Persib Bandung. Karena sekarang sepak bola bukan cuma olahraga, melainkan memang udah berubah menjadi industri bisnis. Dan industri bisnis ini memang sangat penting perannya untuk menjaga konsistensi dalam hal eksistensi maupun prestasi. Nah, dengan data tersebut, pastinya bisa jadi acuan untuk para investor, untuk para sponsor, melihat peluang yang akan mereka dapatkan. Karena mereka juga pasti pengen untung dong. Dengan klub yang sepopuler itu, dengan pengikut Persib di sosial media yang mencapai 35,6 juta, itu pastinya jadi angka yang sangat menggiurkan buat mereka. Bayangin kalau mereka bisa kerja sama bareng Persib, maka minimal mereka bisa mendapatkan perhatian atau engagement dari 36 juta orang tadi. Belum lagi dari TV, dari dunia nyata, semuanya. Maka situasinya sekarang bisa dibilang memang Persib gak perlu effort yang besar buat nyari partner ataupun sponsor. Mereka gak perlu negosiasi yang gimana-gimana, gak perlu masukin proposal ke sana kemari, karena memang justru sponsor lah yang datang dengan sendirinya ke pihak Persib. Artinya bukan Persib yang nyari sponsor, tapi justru sponsor yang antri berebut tempat buat bisa kerjasama bareng Persib Bandung. Dan ini jadi situasi yang sangat luar biasa, Pak. Secara gak langsung, Persib udah ada jaminan finansial. Mereka pastinya gak akan ada masalah dan gak perlu khawatir sama finansial mereka sedikit pun berkat dukungan besar dari para bobotoh. Bahkan dengan power Persib yang sebesar ini, justru mereka sangat dibutuhkan buat tetap ada di dunia sepak bola. FIFA nih pasti gak rela kalau seandainya nauzubillah Persib gak ada. Karena secara gak langsung Persib ini benar-benar jadi salah satu sumber beras terbesar mereka di kawasan sepak bola Asia Tenggara bahkan Asia. Jadi bukan cuma kreator kayak gua yang menjadikan Persib sebagai sumber beras, tapi semuanya termasuk FIFA sekalipun menjadikan Persib sebagai objek yang sama. Kalian masih ingat kan beberapa waktu yang lalu pas Presiden FIFA Gianni Infantino yang secara langsung ngasih ucapan selamat buat Persib? Kalian pikir apakah itu gak ada maksud lain yang tersirat di balik ucapannya? Tentu jelas ada maksud yang penting, Pak. Artinya di situ FIFA pengen menunjukkan kehadirannya, pengen menunjukkan perannya bahwa FIFA memang jadi lembaga yang mengayomi klub sepak bolanya. Sekaligus yang paling penting sebagai dukungan supaya Persib bisa terus termotivasi mencetak berbagai macam prestasi. Karena secara gak langsung, itu pasti bisa memberikan keuntungan yang sangat besar juga kepada FIFA, khususnya terkait engagement besar sepak bola yang mereka dapatkan.
Jadi itu penjelasan terkait Persib yang masuk ke dalam peringkat 7 sebagai klub sepak bola non-Eropa terpopuler yang ada di dunia versi CIS Football Ops. Tentu ini merupakan capaian yang sangat luar biasa bagi klub Indonesia, capaian yang belum ada klub Indonesia manapun yang mampu menyainginya. Harapannya sih dengan prestasi ini bisa jadi motivasi juga untuk klub Indonesia lainnya supaya ayo jangan mau kalah sama Persib. Yang pada akhirnya situasi tersebut bisa berbuah baik juga untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Sekarang kalau pendapat kalian gimana tentang capaian Persib ini? Boleh tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!